Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ini Solusinya. Di video ini kita akan membahas mengenai teori umum logaritma. Nah, langsung aja yuk simak penjelasannya. Oke, definisi dari logaritma itu kan logaritma pakai log-log ginian. Nah, misal ada A log B itu akan ada nilainya dengan syarat A-nya itu lebih dari 0. Akan tetapi A-nya tidak sama dengan 1 dan B-nya juga lebih dari 0. Itu syarat umumnya. Kemudian sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, itu ada A log B sama dengan C. Itu artinya B sama dengan A pangkat C. Contohnya, misal ada 2 log 8 itu sama dengan 3. Gini, misal 2 itu sebagai A, 8 sebagai B, dan C-nya sebagai 3. Itu artinya itu kan B sama dengan A pangkat C. B-nya kan 8. 8 sama dengan A. A-nya adalah 2. 2, C-nya ini adalah 3. Pangkat 3 gini kan. Berarti kan 8 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Kemudian masuk ke sifat yang nomor 2. Misal ada A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikalikan C. Gitu. Ini kan sama-sama A ya, sama-sama ada syaratnya A-nya itu sama. Nah, maka hasilnya juga A. A log B kalikan C. Misal nih, ada 2 log 3 ditambah 2 log 6. Itu hasilnya adalah 2 log 3 dikalikan 6. Ini 3 kalikan 6. Sama dengan 2 log 18. Gitu. Cara untuk menyederhanakannya. Kemudian yang sifat ketiga, jika ada A log B dikurangi A log C, itu sama dengan A log B dibagi C. Ini perbedaan yang sifat kedua dan ketiga itu jika ininya plus, maka hasilnya dikali. Kalau ininya dikurang, maka hasilnya dibagi gitu. Contohnya ya, ini misalkan 2 log 3 dikurangi 2 log 6 itu hasilnya sama dengan 2 log 3 dibagi 6 gitu. Oke, lanjut ke sifat yang nomor 4. Jika ada A log B pangkat C sama dengan C-nya maju ke depan. Jadi C dikalikan A log B. Misalnya ada 2 log 3 pangkat 4. Nah, ini 4-nya bisa maju ke depan. Menjadi 4 dikalikan 2 log 3. Gitu. Kemudian yang sifat kelima, misal ada A pangkat N log B pangkat M, itu yang maju dulu yang B pangkat M-nya, yang M-nya maju dulu. Jadi M per N-nya maju turun ke bawah. M per N dikalikan A log B. Itu. Misalnya seperti ini ya. Misalkan ada 2 pangkat 7 log 3 pangkat 4. Gitu. Nah, kalau ini kan 2-nya pangkatnya 1. Berarti ini 4 per 1. Tapi kalau yang ini kan 2-nya pangkat 7. Jadinya yang 4-nya maju dulu. 4 per 7-nya turun ke bawah. Log 4 per 7 dikalikan, ini ada 2 log 3. Gini. Kemudian sifat yang nomor 6. Misalkan ada A log 1. Itu hasilnya adalah sama dengan 0. Syaratnya A-nya bukan sama dengan 1.
Nah, kenapa syaratnya A bukan sama dengan 1? Karena misalkan ada 1 log 1, itu hasilnya kan 1. Karena misalkan X log X itu hasilnya sama dengan 1. Jika sininya sama ini dan ininya sama, itu maka hasilnya akan menjadi 1. Gitu. Kalau yang ini misal A itu suatu angka selain 1, log 1 itu hasilnya sama dengan 0. Contohnya 3 log 1 itu kan. Nah, 3 log 1 itu kan sama dengan 3 log 3 pangkat 0. Ya kan? Karena 3 pangkat 0 itu kan hasilnya adalah 1. Berarti kan 3 log 3 pangkat 0 gitu. Nah, jika diuraikan lagi, ini kan 0-nya kan bisa ke depan ya, seperti sifat yang nomor 4 ini. Ya kan, C-nya bisa maju ke depan, berarti ini 0-nya bisa maju ke depan. Jadi 0 dikalikan 3 log 3 sama dengan 0 dikalikan dengan 1, karena 3 log 3 hasilnya 1. Seperti ini. Nah, 0 dikalikan 1 itu hasilnya 0 gitu. Nah, ini hasilnya misalkan suatu bilangan log 1 sama dengan 1. Kemudian sifat yang nomor 7. Ada A log B, itu hasilnya bisa menjadi X log B per X log A. X itu adalah suatu angka yang lebih besar dari 0 dan X-nya itu bukan sama dengan 1. Misalkan ada 2 log 3 ini. Nah, ini hasilnya bisa X log yang belakang dulu kan, yang B, X log 3 per X log 2. Nah, X-nya itu bebas mau diisi apa aja. Misal mau 4 log 3 boleh. Tapi kalau 4 log 3 yang bawah juga 4 log 2. Kalau 2 log 3 juga boleh. Terus yang X-nya ini juga diganti 2 log 2 gitu. X-nya bebas. Yang penting X-nya lebih dari 0 dan X-nya bukan sama dengan 1. Gitu. Kemudian yang sifat yang ke-8. Misalnya ada A log B itu akan sama dengan 1 per B log A. B yang di sini pindah ke depan, yang A-nya pindah ke belakang tapi diseper. Gitu. Paham kan? Kemudian yang sifat yang ke-9. Misal ada A log B dikalikan B log C, itu sama dengan A log C. A log C itu bisa, karena ini bisa dicoret. Log B dan B ini bisa dicoret menjadi A log C. Misalkan 2 log 3 dikali 3 log 6. Itu ini bisa dicoret menjadi 2 log 6 gitu. Kemudian yang nomor 10 ada A pangkat A log B, itu hasilnya sama dengan B. Ini bisa dicoret tuh. Misalnya ada 5 pangkat 5 log 2. Nah, ini 5 sama 5 lognya bisa dicoret, nanti hasilnya sama dengan 2. Gitu. Ini sifat-sifatnya. Kita ke latihan soal yang pertama. Ada 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 per 5 log akar 20. Oke, ini kan ada suatu angka, suatu bilangan kuadrat dikurangi suatu bilangan kuadrat. Kita buat rumusnya. Misal ada A kuadrat min B kuadrat, itu hasilnya akan menjadi A min B dikalikan A plus B gitu. Kemudian kita langsung aja ke jawab. Nah, ini 5 log 10 itu sebagai A.
Ya kan, 5 log 10 sebagai A kuadrat dikurangi 5 log 2 sebagai B kuadrat. Nah, ini yang atas kita uraikan menjadi seperti ini. Menjadi 5 log 10 A min B, berarti ini A, dikurangi 5 log 2 dikalikan A plus B, A-nya ini, B-nya ini, menjadi 5 log 10 ditambah 5 log 2. Seperti ini. Yang bawah tetap per 5 log akar 20. Akar 20 itu adalah 20 pangkat setengah. Gitu. Oke, kemudian ini 5 log 10 dikurangi 5 log 2. Sesuai dengan sifat yang nomor 3 itu kan sama-sama A. Sama-sama A log B, ini yang dikurangi A juga. A log C akan menjadi A log B per C. Ya kan, yang kurang. Nah, ini sama-sama 5. 5 log 10 dikurangi 5 log 2 itu akan menjadi 5 log 10 per 2. Kemudian yang sebelah kanan itu sama-sama 5 dan ini log 10 ditambah 5 log 2 menjadi 5 log 10 dikalikan dengan 2 sesuai dengan sifat yang nomor 2. Nah, kemudian per yang bawah ini 5 log 20 pangkat setengah. Ini sesuai dengan sifat yang nomor 4. B pangkat C-nya ini C bisa maju ke depan. Menjadi C dikalikan A log B gitu. Nah, ini berarti setengahnya ini bisa maju ke depan. Menjadi setengah dikalikan 5 log 20. Gitu kan. Nah, ini sama dengan 5 log 10 per 2 itu adalah 5. Kemudian dikali dengan 5 log 10 dikalikan 2 adalah 20 per setengah dikalikan 5 log 20. Gitu. Ini ada yang bisa dicoret, 5 log 20 dengan 5 log 20 coret. Ini menjadi 5 log 5 hasilnya 1. Karena ini angkanya sama-sama 5. Maka hasilnya 1 per setengah. Nah, ini hasilnya akan menjadi 1 dikalikan 2 per 1. Sama dengan 2. Nah, ini udah selesai ya rangkaiannya dan hasilnya adalah 2. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka 6 log 98 adalah, nah ini 6 log 98 itu kita rubah menjadi A dan menjadi B. Nah, karena yang diketahui adalah 7 log 2 sama 2 log 3. Nah, caranya jika ada soal seperti ini, caranya adalah kita cari di antara kedua yang diketahui itu angka yang sama adalah berapa. Nah, angka yang sama itu kan adalah ini 2, ada angka 2, ini juga angka 2. Nah, itu sebagai kunci nanti untuk menjawab soal. Oke, ini kita uraikan dulu aja. 6 log 98 itu sama dengan, sesuai dengan sifat yang ketujuh ini, A log B itu kan sama dengan X log B per X log A, yang B-nya di atas, yang A-nya ke bawah gitu kan. Nah,
Sekarang kita terapkan ke soal ini. 6 log 98 berarti kan jadi X log 98 per X log 6. Seperti ini. Nah, tadi kita udah mencari kunci di kedua yang diketahui ini. Yang diketahui itu sama-sama memiliki angka 2. Nah, angka 2-nya ini kita taruh ke X-nya. X-nya itu kan tadi syaratnya X-nya itu terserah. Syaratnya X-nya bukan sama dengan 1 dan X-nya lebih dari 0 gitu kan di sifat tadi. Nah, berarti kita bisa tulis 2 log 98 per 2 log 6. Itu. Kemudian kita uraikan lagi. 2 log 98 itu 2 dikalikan berapa? Gitu kan. Nah, 98 itu kan 2 dikalikan 49. Ini 98 ini kita ubah menjadi angka 2 biar sama-sama punya 2. Punya angka 2 gitu yang belakang. Kemudian per 2 log yang 6 ini kita ubah menjadi punya angka 2 juga. Kan 2 dikalikan 3. Seperti ini. Nah, ini sama dengan kita tulis lagi 2 log 2 dikalikan 49 itu kan 7 pangkat 2 per 2 log 2 kalikan 3 sama dengan, nah ini kita punya sifat seperti yang nomor 2 ini. Misalkan ada A log B dikalikan C, itu bisa diurai menjadi A log B ditambah A log C. Gitu kan. Nah, ini sama-sama punya 2 log 2, punya 2 log 2 itu nggak bisa dicoret. Karena yang belakang, yang 7 pangkat 2 sama yang 3 itu masih gabung ke yang depan, yang logaritmanya. Nah, makanya kita ubah lagi menjadi yang seperti sifat yang barusan ini. Jika ada 2 log suatu angka dikalikan angka, itu bisa menjadi 2 log angka ditambah 2 log angka yang belakang gitu. Nah, kita rubah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 7 pangkat 2 per yang bawah jadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, jika udah seperti ini, kita sederhanakan lagi menjadi 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Ya kan? Ditambah yang ini bisa maju ke depan sesuai dengan sifat yang nomor 4. A log B pangkat C, C-nya bisa maju ke depan. Nah, yang ini 2 log 7 pangkat 2, 2-nya bisa maju ke depan menjadi 2 dikalikan 2 log 7 per yang ini 2 log 2-nya menjadi 1 ditambah 2 log 3. Nah, jika sudah seperti ini kita lihat ke yang diketahui. 7 log 2-nya sama dengan A. Sedangkan kita punya 2 log 7, kebalik. Kemudian yang ini 2 log 3 sama dengan B. Kita punya 2 log 3. Nah, jika ada yang kebalik seperti ini, tidak usah pusing. Karena kita punya sifat yang nomor 8 ini. Jika A log B itu akan menjadi sama dengan seper yang dibalik B log A gitu kan. Berarti yang kebalik ini 2 log 7 itu padahal yang diketahui 7 log 2. Berarti menjadi 1 ditambah 2, ini 2 log 7-nya menjadi 1 per A. Itu karena tadi udah diseper sifatnya. Per 1 plus 2 log 3-nya adalah B. Jadi B. Gitu. Nah, jawabannya seperti ini. Apakah ada di opsi? Belum ada. Berarti kita sederhanakan lagi.
Nah, biar tidak menjadi seperti ini, maka kedua bagian ini kita kalikan dengan A. Yang bawah juga dikalikan A, gitu kan. Nah, yang atas kalikan A menjadi A ditambah 2/A dikalikan A adalah 2. Per yang bawah 1 plus B dikalikan A itu akan menjadi A plus A dikalikan B. Nah, apakah udah ada di opsi? Ternyata belum ada. Maka kita sederhanakan lagi. Oke, menjadi A plus 2 per. Ini A plus A kalikan B itu bisa disederhanakan menjadi A dikalikan 1 plus B. Gitu. Karena kalau diurai nanti menjadi A-nya kalikan 1 menjadi A, ditambah A-nya dikalikan B menjadi A kalikan B. Gitu. Oke, kita cari ke opsinya. Ini bukan. A plus 2 bukan. A plus 1 bukan. A plus 2 dikalikan A. B plus 1 ini ya. A plus 2 dikalikan B. Bukan. Berarti jawabannya adalah D. Nah, sekian video untuk kali ini. Kita lanjut ke part selanjutnya mengenai persamaan logaritma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.